adalah Islam, ya, itu baru sah dia. Yang kedua baligh, saya yakin teman-teman sudah apa namanya baligh semuanya ya. Nah, jadi insya Allah sudah bisa dihitung ya, sudah nyala istilahnya argonya, berakal ya, istilahnya bukan apa, bukan kadang normal kadang nggak normal lah gitu. Nah, jadi berakal ya. Nah, ini hadis-hadisnya nanti boleh dibaca sendiri ya. Sehat dan mukim. Kenapa? Karena yang sakit dan musafir itu tidak wajib berpuasa. Ya, hanya 4 syarat puasa ya. Jadi teman-teman, insya Allah saya yakin sudah memenuhi syarat ya. Berikutnya apa? Sunnah puasa, menyegerakan berbuka. Seperti tadi saya sampaikan, jangan wah Ustadz saya nanti aja lah Isya saya masih menikmati nih puasa, nggak boleh ya, menyegerakan berbuka ya. Nah, jadi itu adalah sebuah keberkahan luar biasa sekali ya. Ini Allah SWT ini adalah Tuhan semesta alam, maha pengasih, maha penyayang, dan selalu memperhatikan umatnya ya. Kita sudah berat puasa diminta menyegerakan untuk berbuka ya. Berikutnya apa? Berbuka dengan rutab kalau ada kurma ataupun air ya. Nah, ini teringat lagi ya di tanah haram pasti luar biasa sekali ya suasana berbuka puasanya ya. Nah, jadi kita walaupun mungkin masih di Indonesia, bangkitkan suasana-suasana kemegahan ataupun kemeriahan berbuka bersama ya. Berikutnya adalah akhirkan sahur ya. Jadi jangan banyak nonton-nonton apa tuh? Banyak ya sekarang di TV-TV ataupun di YouTube Live dan seterusnya ya. Dengan berbagai aneka apa namanya? Memabukkan kita, melenakan kita padahal urgensinya itu bukan di konten-konten itu ya, tetapi meningkatkan amalan, berpuasa, mengaji, berzikir, bersedekah dan seterusnya. Termasuk mengakhirkan sahur bukan berarti kita lalai dengan yang lain baru kita sahur ya. Tetapi ini maksudnya adalah kita bisa sholat malam terlebih dahulu, witir mungkin 3 rakaat kita tunda ketika tarawih supaya witirnya dekat dengan sahur dan seterusnya. Jadi siapkan diri sendiri dan optimal ya. Nah, puasa adalah sarana persaudaraan. Ini teringat lagi satu lagi ya. Ini adalah saudara saya juga pada saat berbuka puasa di Taiwan. Sebelah kanan saya masih ingat namanya Ahmed Al-Sarawi. Seorang dokter, begitu pula juga peraih gelar doktor, dan yang mencengangkan saya adalah seorang hafiz Quran ya. Dan dia pun adalah saksi hidup Arab Spring ya, Rabi'ah. Dulu ada di 2011. Nah, coba nanti teman-teman search, itu adalah terjadinya reformasi ya, ataupun terjadinya era baru di negeri Mesir. Ya, dia juga sempat Allah takdirkan di penjara dan seterusnya. Ya, tapi luar biasa. Kalau lihatnya adem gitu ya. Kenapa? Ternyata dia hafiz Quran ya. Nah, dan apa luar biasa sekali ketika dia memberikan taujih, ketika saya ajak mengisi acara-acara Muslim di Indonesia, Muslim mahasiswa kita. Jadi dia selalu menyitir apa ayat-ayat Al-Qur'an, lalu dia jelaskan lagi ayat lagi ya, luar biasa. Saya bertemu dengan saudara-saudara yang luar biasa di negeri Taiwan selama saya berpuasa. Anaknya namanya adalah lupa saya, tapi anaknya tunggal ya, perempuan, dan akhirnya di 2017 saya pulang ke Indonesia sedangkan Ahmed dan keluarga ke Istanbul untuk melanjutkan karirnya yang baru ya. Walaupun mungkin terpisah jarak, alhamdulillah hingga hari ini kami masih saling WA-WA-an ya. Doakan saya diterima artikel ilmiahnya ke Finlandia tahun ini supaya bisa mampir ke Istanbul. Itu harapan saya supaya bisa bersilaturahim lagi ke Brother Ahmed ya. Nah, ini yang dimakruhkan dalam puasa ya. Teman-teman jangan banyak-banyak berkumur ya. Nah, apalagi menyedot air dengan hidung ya. Nah, ini hati-hati nih ya. Untuk yang sudah berkeluarga ya, jangan mencium walaupun halal dan seterusnya ya. Memperhatikan yang sudah halal pun ya, apalagi yang nggak halal, jangan kita pandangin gitu ya. Nah, jadi teman-teman syahwat ini jangan dihadirkan. Kenapa? Ketika tidak ada makanan yang masuk, tidak ada air yang masuk, nafsu kita lebih terjaga sebenarnya. Makanya kita harus salurkan untuk hal-hal yang baik ya, untuk membaca Al-Qur'an dan seterusnya ya. Berikutnya sedikit lagi ya, jangan menyentuh wanita dengan tangan dan jasad ya.
menggigit sesuatu yang dikhawatirkan akan masuk ke tenggorokan, cicip masakan, ya, berbekam juga itu makruh, ya. Membatalkan puasa apa saja? Ya, masuknya sesuatu ke dalam lambung. Nah, ini makanya jangan asal-asal di dalam mungkin memasukkan sesuatu, ya. Begitu pula di beberapa organ-organ lainnya, ya. Begitu pula untuk maaf cakap di sini untuk yang mungkin keluar cairan dan seterusnya karena mengedepankan hawa nafsu jangan sekali-kali. Ya, banyak sekali amalan yang lain yang bisa kita lakukan. Ini sesuatu yang sangat Allah murkai, ya. Berikutnya adalah sengaja muntah, ya, makan minum, ya, dipaksa maupun tidak, ini juga akan membatalkan puasa dan bagi yang sudah berkeluarga tidak boleh berhubungan, ya. Nah, yang diperbolehkan apa? Siwak atau menggosok gigi, tentu dengan tidak berlebihan. Berendam di dalam air, ya. Berhubungan ketika berpuasa tentunya tidak diperbolehkan. Berobat dengan cara disuntik, ya. Tetapi catatannya di sini adalah pada tempat yang tidak ada hubungan secara langsung dengan lambung, ya. Ini adalah tidak diperbolehkan, ya. Semalaman dalam keadaan maaf, yang diperbolehkan, ya, maaf, ya. Nah, jadi yang jima ini kalau malam hari itu diperbolehkan, ya, berobat, disuntik, bukan langsung ke lambung boleh, semalaman dalam keadaan junub boleh, menggunakan parfum diperbolehkan dan makan minum dalam keadaan lupa. Jadi jangan, waduh lupa. Nah, tetapi makannya somai itu nggak lupa namanya, ya. Nah, jadi hati-hati sekali. Baik, ini sedikit quote, ya, yang ingin saya tegaskan. Bulan puasa bukan untuk membebani kita, justru bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah ruah. Bagi mereka yang salah niat di bulan puasa, hanya akan menahan lapar dan haus saja. Ya, bagi mereka yang benar niat untuk Sang Maha Kuasa, ia akan selalu merasakan manisnya iman di belahan bumi manapun ia berada. Kalau ini adalah akhirnya saya dan istri menulis buku, ya, mungkin tentu kenangan ini harus ditulis. Nah, ini adalah buku kami, ya, tetapi bukan jualan, cuma mengatakan bahwasanya memori itu harus ditulis supaya nanti di masa tertentu kita bisa merecall-nya lagi, mengingat kembali untuk kekuatan iman kita, ya. Karena banyak orang lupa kenikmatan daripada Allah sehingga dia kufur nikmat, ya. Jadi ini saya bersyukur sudah menulis sebuah buku yang menarik, ya, untuk saya pribadi dan mudah-mudahan bisa dibaca oleh orang-orang lain, ya. Dan ini sudah melebar ataupun sudah menjadi 3 anaknya dari pulang ke Taiwan. Alhamdulillah sudah 3. Baru beberapa bulan yang lalu kami menyelesaikan umroh dan bersyukur lagi-lagi ini adalah perjalanan kami ke Tanah Haram. Saling kenal di jalan dakwah bukan cinta buta, menikah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan mengejar cinta si dia. Kira-kira udah ada jawaban belum nih? Titik-titik ini. Ada yang perlu saya kirimkan satu buku nih untuk yang bisa jawab. Nanti saya titip ke Pak Aryo. Buku saya kirim ke Jakarta. Wah, Masya Allah. Ada? Ada yang bisa jawab? Nah, boleh. Ada clue lagi nih. Nah, Monggo. coba dari Kalau salah, teman-teman nih, Masya Allah. gimana? Kita Hmm. yang bisa mengisi Ya, kolom ya. kosongnya ya, yang dari Prof sampaikan tadi. Situ Mm-mm. ada puasa kuniatkan untuk titik-titik-titik, Oh, bukan untuk titik-titik-titik, berujung manfaat bagi titik-titik-titik. iya. Silakan nih teman-teman kalau ada yang Masya Allah ingin mengisi, gitu, mendapatkan jawaban dari yang disampaikan oleh Prof Kahlil. Luar biasa tadi ya. Ada? Kalau Ada tunggu. teman-teman? Mungkin Ya. KKMC ini terlihat menyimak sekali, Masya Allah. Atau Ustadz Alwi. Ini kebetulan Ustadz Alwi ini adik saya, Prof. Oh, Jadi alhamdulillah. beliau sedang apa posisinya memang sedang di Saudi begitu. Dan dia yang mudah-mudahan Ramadan bisa pulang katanya. Amin. Amin. Apa Ah, ah. terus tadi Nanti dadakan begitu diminta tilawah ternyata beliau bisa bisa, walaupun ya. nggak ada drama ya. Masuk Zoom-nya agak susah di. Dengan jam juga berbeda jauh, ya. Ya betul di sana asar berarti. Iya. Baik, Baik. jadi teman-teman nih ada yang mau ya memberikan
apa namanya jawabannya untuk apa yang tadi Prof sampaikan di awal. Di situ ada kolom. Kira-kira dari Kalwi mungkin. Menurut Kalwi itu apa isinya ya kira-kira? Sulit juga kayaknya ini. Sulit ya. Masya Allah. Baik. Ya, nanti kalau ada yang ini, ah, silakan ya. Jadi Nah, bisa jawab bisa dapat buku. bisa ya. Oke. Tetapi nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh yang apa? Kalau memang coba ada nih, Rizky bukan? Saya agak. Masya Allah. Mau coba? Aduh, semoga semua benar ya Kak. Ya, Insya ya, Allah, ya. insya Allah. Silakan, silakan. Akan Rizky. Nah, puasa aku niatkan untuk ego, bukan untuk dia, berujung manfaat bagimu. Bagimu ya. Bagimu kalau untuk Rizky berarti bagi siapa? Bagi diri sendiri. Bagi, nah, kalau itu kamu, kalau ini bagiku ya. Udah hampir. Insya Allah saya minta alamat nanti melalui Kak Furqan atau Pak Arya ya. Allah. Puasa kuniatkan untuknya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk seseorang ya. Ya, berujung manfaat bagi Bagiku. diri kita sendiri ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Saya kembalikan, mudah-mudahan kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa sekali teman-teman ya. Apa pengalaman beliau, terus juga segala semua cerita yang telah beliau sampaikan, plus dengan materi terkait dengan Ramadan ini begitu luar biasa. Kalau kita apa menyimak benar-benar dari awal ya, mungkin kebetulan karena saya moderator akhirnya menyimak benar gitu. Tapi kalau di antara teman-teman yang menjadi peserta tetapi menyimak, itu akan mendapatkan sesuatu yang sekiranya mahal harganya gitu. Karena pengalaman itu memang mahal harganya kalau dirupiahkan atau di-yen-kan atau didolarkan ya. Dan apa dari yang beliau sampaikan ini betul-betul representasi dari sabda Rasulullah ya, kalau boleh mendapatkan Prof, yang bunyinya innallaha jamil yuhibbul jamal begitu. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Menurut para ahli hadis yang mensyarah hadis ini, jamil di sini maknanya apa? Jamal yang Allah cintai atau Allah sukai di sini itu maknanya sebetulnya bukan sekedar keindahan fisik, keindahan rupa begitu, tapi keindahan akhlak, keindahan ya, akal pikiran seseorang, akal budi maksudnya, kemudian keindahan ritme batinnya seseorang begitu. Sehingga eh, begitu kita melihat sosok si Fulan ini tuh kita bisa melihat Islam bahkan gitu. Jadi kayak baru lihat saja kita udah bisa, baru lihat perilakunya begitu kita udah bisa tahu bahwa agama Islam itu yang membawa beliau menjadi seperti itu dan lain sebagainya. Dan dari cerita yang atau pengalaman yang Prof sampaikan tadi, Masya Allah sekali itu kita belajar bahwa memang ada hakikatnya kehidupan kita suatu saat dipertanggungjawabkan oleh Allah. Jadi Allah kalau bertanya tentang muda itu bukan bertanya tentang seberapa jauh atau seberapa banyak uang yang kau kumpulkan, tetapi apa yang kau lakukan ketika muda, seberapa positif pengalaman mudamu, gitu. Apalagi jenjang dari usia 21 sampai 30 tuh apa yang diisi, kemudian nanti jenjang 30 sampai 40, 40 sampai 50 sampai akhirnya tiba di janjinya Rasulullah yang mengatakan bahwa bukan janji sih lebih ke sabdanya bahwa umatku itu wafatnya kisaran usia 61, 2, 63 gitu. Jadi Masya Allah sekali ya pengalaman beliau ini. Baik, dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silahkan bisa bertanya langsung atau melalui apa namanya saya gitu nanti saya bacakan di chat. Tapi kalau ada yang mau langsung bisa tuh. Jadi nanti bisa interaksi dengan Prof Kahlil. Silakan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz Furqon, saya Raden Ustaz Wah, Akram mau waalaikumsalam. ya, Oke, ada Ustaz siapa ini namanya? Bang Akram ya? Raden, iya panggil Raden sih kalau orang luar gitu. Oke, silakan. Mau tanya apa nih? Mau bertanya nih untuk
beliau ya. Ya, Panggilnya Ustadz Kahlil ya. Ya, silakan. Ustadz pernah street dakwah di Cina juga, di Taiwan khususnya. Coba bagikan pengalamannya apa aja, Ustadz. Saya penasaran gitu, pengalaman dakwahnya. Ya, ya, oke. ya. Satu ya, oke. Mungkin Abang Akram nggak hadir dari awal ya. Tapi nggak Pulang apa-apa. dari kampus. Oke. Tadi ada yang tunjuk tangan lagi, Bang Royan ya. Silakan, Royan. Ini kebetulan yang nanya dua murid saya, Prof. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Ya, salam. mana nih orang Ya, suara saya jelas nggak, Ustadz? jelas, cuman video Jelas. itu nggak ada nih, Royan. Ya, Oke, malu silakan. Ustadz. Izin bertanya kepada Prof. Kahlil ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ryan. Saat ini saya di kursi SMA ya, berada di kursi Ah, SMA. ya. Gus. Izin bertanya, Prof. Kan biasanya kalau di sekolah nih kita sering ngobrol-ngobrol ya. Salah satunya mengenai Ramadan. Nah, ada teman saya bilang bahwa semakin tahun itu Ramadan suasananya atau vibes-nya lah, kalau bahasa kita vibes-nya makin kurang berasa gitu, Prof, kata teman saya. Mungkin dengan adanya hal itu, apakah ada yang apakah ada yang kurang kita lakukan, apa gimana ya? Apa yang ada yang kita lewatkan gitu, Prof, maksudnya gitu. Mungkin itu sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Bagus, bagus. Ya, oke. Langsung dijawab, Ustaz? Baik, ada lagi satu lagi biar apa namanya kloter pertama kloter. Satu pertanyaan lagi, ada lagi? Saya, Kak. Ya, siapa tuh? Kak Syakaila. Iya. Masya Allah. Silakan Kak Syakaila. Bisa nyalain kamera kalau misalkan pemberani. Masya Allah. Nah, Bang Royan kalah. Baik, silakan Kak Syakaila. Afwan, Kak, saya mau nanya. Gimana sih, Kak, cara membangun mindset yang positif dan baik? Mindset yang positif dan baik ya, Masya Allah. Udah, Kak Syakaila? Udah. Oke, terima kasih, Masya Allah. Baik, mungkin tiga dulu ya. Silakan Prof. Tadi yang pertama, kalau nggak salah, pertanyaannya, Prof, pernah punya pengalaman dakwah nggak di Taiwan? Gitu. Sebetulnya tadi dari cerita beliau sih sudah tersampaikan sedikit banyak begitu. Mungkin tadi Abang Akram baru masuk, tapi nggak apa-apa. Kemudian yang kedua tadi Prof ada pertanyaan dari Bang Royan tentang kok Ramadan makin tahun makin makin nggak berasa gitu, kayak sekedar lewat aja, kenapa, apa yang salah dan lain-lain gitu. Kemudian tadi Kak Syaila bagaimana cara membangun mindset yang positif. Silakan Prof. Luar biasa sekali ya, ketika pemuda-pemudi ya di dalam sebuah majelis bertanya seperti ini, saya bersyukur selalu ya. Nah, jadi saya biasanya istilahnya bukan di order ya, dipanggil gitu sama mahasiswa. Pertama, ketika mahasiswa baru hadir, nanti lembaga dakwah fakultas, masing-masing fakultas akan beberapa itu yang FKG, kedokteran gigi, FISIP ya, dan seterusnya itu akan mengundang ya. Jadi ketika melihat para pemuda-pemudi dengan semangatnya di dalam belajar, saya bersyukur. Kenapa? Karena hari ini kita membutuhkan teman-teman ya. Ya, ketika saya ke syuhada ziarah ke syuhada Uhud itu, yang saya rasakan adalah ketika Mus'ab bin Umair ya. Kalau kita baca di buku Sirah 60 Sahabat itu, Mus'ab bin Umair itu diletakkan oleh Khalid bin Muhammad Khalid yang pertama ya. Dia tipikalnya apa? Muda, cerdas, dielu-elukan hadir di dalam sebuah forum musyawarah ya. Itu sebelum Islam. Makanya Rasul mengatakan kalau setelah Islam jauh lebih hebat lagi. Apa hebatnya? Dia adalah duta dakwah ke Yastrib, ke Madinah, ya kan? Yang memberikan hidayah kepada Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair, yang jika tiga ini masuk Islam, Ansar akan berislam, ya. Lalu yang luar biasa sekali lagi apa? Mus'ab bin Umair
Ya, makanya Rasulullah ketika ia syahid bersedih luar biasa. Kenapa? Mus'ab lebih dicintai Allah daripada para sahabat dan Rasulnya. Kenapa? Karena ia dipanggil langsung pada saat Ghazwah Uhud, ya, masih perang kedua, langsung syahid dan tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri akan kemenangan demi kemenangan, ya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas salat di istana Persia Kisra, dia tidak ada, ya. Ketika Fathu Makkah dia nggak ada, ya. Ketika perang Khandaq dia nggak ada juga. Kenapa? Allah sangat menyayanginya. Jadi teman-teman, ya, saya berpesan ini, teruslah menjadi pemuda-pemudi yang hebat, ya. Jangan dunianya aja, tapi akhiratnya. Nah, karena kita sekarang butuh teman-teman, ya, di era yang luar biasa menantang ini, ya. Itu impresi saya yang luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan, ya. Insya Allah nanti ketika ziarah kubur di kuburan Mus'ab itu akan merasakan sendiri gitu, ya. Luar biasa sekali, ya. Sudah ribuan tahun kok masih diziarahi kuburnya. Saya impress sekali, ya. Kemarin saya jaraknya hanya 2 meteran dari kuburnya. Ya, orang yang selalu saya ulang-ulang di majelis di acara-acara mahasiswa, akhirnya saya bisa ziarahi hanya 2 meter gitu, ya. Subhanallah, luar biasa, ya. Nah, jadi insya Allah teman-teman juga akan merasakannya ketika nanti ke Tanah Haram. Nah, dakwah Taiwan. Nah, ini luar biasa pertanyaannya. Dakwah saya mulai bukan dari ketika di Jakarta, maaf, di Taiwan, tetapi karena saya diberikan suasana bi'ah yang luar biasa ketika kuliah di Indonesia. Ya, jadi saya hanya membawa apa namanya eh, oleh-oleh dari para guru saya ketika di Jakarta, bahwasanya sebelum saya jadi apapun, saya adalah seorang pensyiar Islam. Walaupun hanya dengan satu ayat. Makanya ketika saya dikatakan, Kahlil, karena Sekjen Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan, ya, ada Ustadz datang, temani, siap. Jadi ketika itu libur kuliah, saya temani ke seluruh Taiwan. Saya ingat namanya Ustadz Suharsono satu, yang tadi itu Ustadz Lukmanul Hakim, dan seterusnya. Saya bawa ke seluruh Taiwan, saya bawa ke pabrik-pabrik ketika dia berdakwah. Itu aktivitas dakwah saya yang pertama, mendampingi duta dakwah dari Ustadz kita ke pabrik-pabrik di Taiwan, ya. Nah, itu perlu apa? Kesabaran yang pertama, mengelola waktu yang kedua, yang ketiga adalah kita harus selalu husnuzan billah. Ya, maksudnya apa? Harus berprasangka baik. Kenapa? Karena mereka itu berat, ya. Mereka itu ada yang, maaf ya, maaf sekali, tetapi ada yang melenceng semelenceng-melencengnya, yang nggak habis pikir gitu, gitu, ya. Jadi saya pernah ngobrol nih sama seorang inilah, ya, mas-mas di Taiwan. Saya, mas, ya, diceritain sama saya itu dakwahi mereka. Ya, sampai ketika mereka minum-minum itu, mabuk-mabuk, saya dakwahi. Kadang saya juga ikut minum. Saya jadi bingung, ya. Kok dakwanya gitu gitu. Kok sambil dia minum juga gitu, ya. Nah, sampai sebegitu anehnya, ya. Nah, jadi kita harus sabar, ya, syiar dakwah. Yang kedua, saya dan teman-teman itu membuat forum-forum ilmiah bersama mahasiswa Indonesia di Taiwan yang semakin hari semakin banyak. Ya, setiap area di Taiwan kita punya namanya gubernurnya. Saya gubernur Formit Tengah di kota Taichung. Kita buat musola, kita buat majelis, kita buat sholat Jumat perdana di masjid itu, kita buat suasana Isra Mi'raj luar biasa, kita buat suasana Zulhijjah bersinar, ya. Itu tugas kita, ya. Dan mengumpulkan teman-teman. Jadi di kampus saya itu ada namanya Jumat Berkah. Jadi setiap orang harus menyumbangkan 50 NT dolar. Habis sholat Jumat semuanya makan bersama. Ya, kalau orang Aceh buat udang tumis, kalau orang Padang buat rendang, kalau orang Jogja, ya, suka buat apa gitu, semua ada tugasnya. Saya kebagian tugas mengelola mereka. Ya, mudah kok mengelola mereka. Kenapa? Mereka orang-orang akademis seperti teman-teman yang jauh dari apa? Mereka kering, ya kan? Karena jauh dari Indonesia. Saya dan teman-teman bertugas untuk membuat aktivitas-aktivitas semakin meriah.
Kenapa? Kalau yang kering dibiarkan kering, maka dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kalau kita basahi mereka dengan suasana bi'ah Islam walaupun minoritas, mereka cenderung bersama kita, ya. Itu aktivitas-aktivitas saya bersama di dalam dakwah Taiwan, ya. Yang berikutnya, kok semakin tahun Ramadan semakin gimana gitu ya. Ya, ini adalah lagi-lagi tadi saya sampaikan peran teman-teman yang paling penting. Syiar Ramadan bukan dimulai ketika Ramadan, satu Ramadan, bukan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Betul kan? Kita doa aja udah dari Rajab. Berarti kita menunggu-nunggu nih, ya kan? Kalau kita menunggu hanya sendiri, itu masalahnya. Kalau kita sering mengatakan di dalam forum, di dalam majelis, di dalam kelas kita, di SMA, di kuliah, wah udah Rajab nih, ya kan? Pasti orang bersiap, gitu ya. Jadi terkadang kita lupa, kita sudah lama banget nih pingin menyambut Ramadan. Jadi terkadang mungkin kita lupa untuk berdoa. Ya, yang berikutnya apa? Tadi itu tidak bisa dipungkiri, teknologi sudah mulai merasuki generasi. Makanya saya juga bertugas literasi digital. Tahun lalu saya diundang oleh Bank Indonesia untuk touring ke 3-4 kota di Aceh. Itu kita memberikan edukasi ke guru-guru SMP, ya, agar internet ini digunakan untuk positif, ya, dan anak-anak muda itu melakukan hal yang sama, ya. Jadi teknologi untuk produktivitas, bukan teknologi untuk buang-buang waktu, ya. Nah, saya khawatir siapa tadi yang nanya, Ryan, ya, khawatir saya adalah vibe-nya itu nggak terasa lagi karena syiar kita ditandingi oleh konten-konten yang membuat manusia ataupun pemuda-pemudi lalai, ya. Nah, makanya saya tadi senang. Kenapa ada pertanyaan itu? Berarti apa tuh namanya? Kerisauannya masih ada. Nah, jadi kalau kita tidak ada kerisauan lagi di dalam Islam dan dakwah, maka berarti kita tidak ada lagi ghirah, tidak ada lagi kecemburuan ketika ada kemaksiatan, ketika ada si ini kok jalan bareng-bareng belum halal gitu ya. Walaupun dalam hati ya, jangan sampai kita ini. Ya, jadi kita berdoa ya. Jadi ketika kita masih punya awareness tadi, bagus Ryan, kuatkan ya di lingkungan yang paling kecil dulu, teman-teman dekat, nanti ke kelas, nanti ke organisasi, kuatkan dengan konten-konten yang bagus, video-video pendek yang mereka, maaf ya, tetapi edik secara positif. Wah, mana sih episode si Bang Ryan kok belum keluar lagi? Ya, daripada mereka menunggu-nunggu ataupun menghidupkan lonceng lagu K-pop misalnya ya. Nah, jadi subscribe-nya subscribe kita. Ini tantangan teman-teman nih. Berat memang, tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai mereka yang menolong agamanya ya. Berikutnya adalah, nah ini menarik Kak Syakaila ini kuliah juga atau SMA juga? Kak Syakaila, Masih SMA atau udah kuliah atau apa? Iya Kak, saya masih SMP. Nah, SMP. SMP. Iya, Ya, bagus nih ya. Tadi saya juga baru ketemu apa Gen Alpha ya ataupun teman-teman ya. Satu apa anak dari satu orang dosen ya mau konsul lah istilahnya mau ketemu saya. Ya, saya kadang suka ngompor ataupun memberikan motivasi ke anak-anak muda. Ya, jadi saya katakan begini. Dia sampaikan saya apa namanya kadang melihat orang lain begini sedangkan saya begitu ya. Nah, ini untuk semuanya kuncinya adalah afirmasi positif ya. Bahwasanya kesuksesan itu ya itu bukan bersifat general, tetapi kesuksesan itu dia spesifik. Contoh gini ya. Saya sering mengatakan di dalam hati, ini dalam hati ya, ya. Afirmasi positifnya gini. Misalnya saya menghadapi sesuatu tantangan, Syakaila, saya mengatakan dalam hati, K is the best. Nah, itu adalah afirmasi positif saya sampai sekarang. Kahlil adalah yang terbaik. Maksudnya apa? Ketika orang sukses karirnya lebih daripada kita, saya katakan, Kahlil adalah yang terbaik. Kenapa? Sudah 14 tahun dia merantau, dia pulang ke Aceh,
karena teringat orang tuanya. Alhamdulillah dua-duanya masih ada. Saya bersyukur ya. Ketika saya meninggalkan mereka 14 tahun, ketika saya pulang mereka masih ada. Apalagi, wah dia kok sudah jadi ini, wah pendapatannya ini udah 3 digit gajinya. Alhamdulillah Khalil masih yang terbaik. Kenapa? Hingga hari ini rezeki yang Allah berikan masih bisa dia menghidupkan 1 istri dan 3 anak. Jadi saya nggak punya ini. Saya men-set apa level ataupun apa kebaikan saya melalui apa yang sudah saya dapatkan. Gitu Syakaila, ngerti ya? Jadi kalau lihat teman, wah hebat banget, aduh FOMO nih, aduh ini, aduh insecure nih. Lihat lagi ke dalam, ya Allah, saya punya orang tua yang baik. Nah, saya mau memberikan bakti dan membuat mereka bangga. Nah, jadi gitu ya. Jadi cara mindsetnya itu balik lagi kepada kita. Makanya la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kita bersyukur ditambah nikmatnya Syakaila. Ini saya sudah merasakan dalam kehidupan saya ini terjadi nih. Terjadi luar biasa ya. Ya, nah diawali ketika saya mulai bergetar ketika saya memberikan namanya Subuh Education nih di kampus saya. Itu dihadiri ribuan mahasiswa baru. Ketika bersalawat, saya seperti mau menangis, seperti bergetar gitu. Seperti kangen banget dengan Rasul, gitu ya. Lalu Allah SWT hantarkan saya di usia 40 tahun, saya berangkat umroh pertama kali. Ketika sampai ke Raudhah, ya ketika bisa sholat di Masjid Nabi itu seperti kangennya selesai gitu ya. Karena saya bersyukur ada getaran tadi. Saya senang ketika bersalawat. Jadi teman-teman, kalau bersyukur Allah akan tambah nikmatnya ya. Nah, saya bersyukur bisa bersalawat, maka ditambah nikmatnya apa? Bisa berziarah ke makam Nabi dan seterusnya dan seterusnya ya. Mindset positif harus terus dijaga, apalagi masih SMP. Ini banyak halangannya. Tetapi kalau afirmasi positif kita tanam, siapapun yang sukses, kita katakan, saya juga sukses. Alhamdulillah saya masih yang terbaik menurut saya. Gitu ya. Itu untuk membuat positive thinking dan yang di luar sana untuk memotivasi kita, bukan untuk mendestruksi semangat kita. Ya, wallahu taala a'lam. Semoga menjawab. Insya Allah. Luar biasa sekali. Bagaimana teman-teman? Akram tadi ada Ryan, kemudian ada Syakaila yang telah bertanya. Mudah-mudahan apa yang terjawab atau yang dijawab oleh Prof. Khalil menjadi apa ya cahaya ilmu baru gitu. Juga apa namanya motivasi juga sebagai tasjih untuk teman-teman semua. Baik, itu Muhammad Raihan angkat tangan ingin bertanya atau bagaimana? Ustadz, izin Oke, masih bisa untuk bertanya, Ustadz. ya boleh boleh. Ini mungkin terakhir. Oke, silakan Muhammad Raihan. Izin, Prof. Dari yang saya simak kan, Prof berlatar belakang teknik ya. Kebetulan saya juga teknik. Nah, eh, kesibukan saya tuh sekarang magang lah di bidang IT infrastruktur. Nah, saya rasa nggak perlu saya jelaskan panjang. Yang pasti kan di dunia teknik kan sangat menuntut fokus banget lah. Dan ritme kerjanya juga sangat menguras energi. Kebetulan saya juga dipercaya untuk mengelola sebuah tim dan menangani berbagai tanggung jawab sekaligus. Nah, yang jadi permasalahan saya adalah sebelum memasuki bulan puasa, saya saja sudah sering merasa lelah secara fisik maupun mental. Nah, pertanyaan saya, bagaimana membangun keseimbangan yang sehat antara profesionalisme, ketahanan diri, dan kualitas ibadah, agar semuanya dapat berjalan optimal tanpa saling mengorbankan. Soalnya sebelum memasuki bulan puasa saja, saya sudah merasa lelah, apalagi saat bulan puasa harus menahan rasa lelah, rasa lapar, dan sebagainya. Segitu, itu aja sih Ustadz, Prof. Bagus, bagus. Boleh dijawab langsung? Ya, Ah, silakan. ya. Bagus ya. Dari pertanyaannya kelihatan anak organisasi ya, terukur ini dan seterusnya ya. Nah, bahasanya ya. Raihan berarti ini sudah masih kuliah atau sudah bekerja? Izin menjawab, Prof. Mm-mm. Saat ini masih sekolah lah, sekolah kejuruan, tetapi
ini sedang magang. Oke, bagus ya. Jadi jadi gini, kita kan jadi gini, kalau fisik lelah, maka fisiknya yang diistirahatkan. Kalau hati yang istilahnya perasaan yang penat, maka perasaannya yang harus di reset. Nah, sesuai judul nih, apa tadi reset apa itu tadi? Nah, jadi Raihan harus identifikasi dulu. Ini fisikalnya yang problem atau mainnya, pikirannya, ya. Kalau fisik, maka yang pertama adalah kenali keluhan fisik tadi. Contoh nih, kalau saya kan subuh bangun, lalu bangunin anak, karena target saya adalah anak harus subuh jamaah bareng saya ke masjid, ya. Lalu lanjut lagi, habis mandi, keluar lagi anak ketiga nangis, masih bayi, ya, 2 tahun, ya. Baru saya ngantar anak yang 2 tadi. Ya. Jadi saya mulai membiasakan sekarang dengan rutinitas saya yang sangat padat, karena jam 8 nanti ngajar lagi. Jadi pukul 12, saya bilang ke istri, saya mau kailulah. Setengah jam sebelum sholat zuhur, tidur. Itu saya perlu, kenapa? Karena aktivitas saya akan sampai malam. Ya, karena nanti itu berulang terus, yang ngajar siang, jemput anak sore, ya, lanjut lagi sholat jamaah maghrib, isya, saya perlu energi. Kenapa? Karena saya harus memberikan asupan istirahat yang cukup. Dan itu sunnah, Qailullah tadi. Nah, jadi ikut sunnah Rasulullah. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, gini, ya, la yukallifullahu nafsan. Ya, Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupan Raihan. Ya, kalau Raihan diberikan amanah dan amanah itu Raihan niatkan untuk Allah, Allah tidak akan pernah menyulitkan Raihan. Ya, Yusuf Qaradawi mengatakan apa? Ibarat satu kesulitan masuk ke dalam lubang, 2 kemudahan akan mengikutinya. Satu kesulitan, 2 kemudahan. Ya, jadi satu sulit, 2 kemudahan. Maksudnya apa? Alam nasyrah tadi kan, fa inna ma'usri yusran. Jadi ketika kita sulit dikasih mudah. Kalau sulit dikasih mudah. Nah, jadi kalau fisik yang bermasalah istirahat, ya. Lalu saya rutinkan satu lagi adalah meminum habatus sauda yang cair, bukan yang kapsul. Itu untuk menjaga ketahanan tubuh saya. Karena saya kayak tadi ya, kalau semester baru saya udah banyak panggilan nih. Ya. Lalu kalau udah kayak dekat Ramadan, saya harus nyetir 5 jam ke rumah mertua. Saya juga butuh kekuatan, ya. Naik gunung dan seterusnya ke Aceh Barat. Jadi saya merutinkan 2 apa tadi, habatus sauda cair, lalu kailulah. Yang berikutnya Senin Kamis saya latihan Raihan. Senin Kamis supaya nggak kaget, Senin Kamis rutinkan. Kalau takut yang kagetnya badan. Tapi kalau penat di pikiran, ya, satu lagi saran saya, rutinkan sebuah amal sunnah yang unggul, yang orang lain tidak tahu. Contoh, Raihan sebelum masuk kelas kejuruan, lari ke musola sebentar 2 rakaat duha, tetapi rutin, ya. Lalu nikmati Allahumma inna duha ad-duhauka, doa waktu sholat duha itu nikmat sekali. Ya, kalau itu agak berat, rutinkan 1 halaman Al-Quran beserta artinya setiap hari ya. Itu luar biasa. Itu adalah surat cinta bukan dari orang lain, tetapi dari Allah. Itu luar biasa. Kalau saya kadang yang luar biasa, kemarin saya sedang memikirkan apa, ayat itu yang keluar gitu. Jadi Allah itu sangat sangat mencintai kita. Nah, jadi kalau kepenatan ada di pikiran, biasanya ada sesuatu di hati yang belum pas. Nah, kita mungkin terlalu sibuk. Kelemahan orang sibuk adalah interaksi dengan Allah itu terkadang naik turun. Saya merasakan ini, bukan saya mengatakan Raihan, tapi saya pernah merasakan itu. Ketika saya riset S3, sampai malam sampai jam 3 malam. Lalu saya sadar, kok saya intensitas dengan Allah kok kurang ya? Nah, jadi Raihan coba identifikasi fisiknya yang ditakutkan atau hanya di pikiran. Kalau di pikiran biasanya dalam ilmu yang saya yakini adalah kekhawatiran kita selalu lebih besar apa yang real. Ya, Raihan. Nah, kenapa?
Proklamasi diproklamirkan bulan Ramadan. Perang Badar dilakukan di bulan suci Ramadan, 17 Ramadan. Perang Khandaq ya itu udah mulai menggali ya pada saat Sya'ban. Ya, jadi udah berat banget tuh. Kita masih organisasi dan organisasi harus pinter nih. Kalau Raihan leader, maka harus mulai leading dengan cara delegasi. Ya, delegasi itu penting. Jangan sampai kita one man show. Nah, ini penting sekali. Saya dapati ketika saya menjadi ketua program studi dengan padatnya aktivitas antar jemput anak, delegasi dengan orang yang tepat berjalan semuanya. Nah, itu ya Raihan. Jadi ini hanya masalah this is not about Ramadan, tapi this is about art. Seni kita mengelolanya. Wallahu taala alam. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Sudah terjawab, Raihan? siap, sudah terjawab Ustaz. Terima kasih atas saran dan jawabannya Prof. Kahlil. Sama-sama. Ya, Mudah-mudahan akan saya amalkan lah dan insyaallah. akan saya lakukan. Ya, amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Dari teman-teman apa ada lagi? Mungkin satu lagi kali ya. Kalau memang masih ada yang ingin bertanya atau apa haus ilmu mungkin, Masya Allah. Karena kebetulan Pak Qadarullah hari ini narasumbernya luar biasa sekali, Prof. Khalil, luar biasa. Dari teman-teman ada lagi? Itu MC angkatan atau bagaimana itu? jangan gimmick lah. Baik, sudah tidak ada ya? Baik, kalau begitu mungkin bisa apa namanya, dari Prof ada pesannya ingin disampaikan untuk yang terakhir begitu? Bukan untuk yang terakhir, maksudnya untuk menutup Ya, diskusi. ya, sederhana saja ya. Ramadan sudah hampir tiba. Pesannya satu, kind persistence often pay off. Ya, kegigihan selalu terbayarkan. Kalau kita serius dalam Ramadan, pasti Allah bayar dengan keberkahan, kemudahan, semuanya berlipat-lipat. Ya, itu selalu harus kita yakini, insya Allah. Jazakallah khairan, ahsan jaza. Terima kasih banyak kepada Prof. Khalil atas penyampaiannya. Insya Allah mungkin sedikit ringkasan dari saya selaku moderator yang telah beliau sampaikan. Mungkin poin-poin adalah yang memang penting sekali gitu. Kita harus senantiasa yang pertama ya, husnudzon kepada Allah, karena sebagaimana sabda Rasulullah yang disampaikan di hadis qudsi, yakni firman Allah sendiri yang bunyinya ana indallahni abdi. Sesungguhnya aku sebagaimana prasangka hambaku. Jadi betul bahwa kita memang harus terus husnudzon kepada Allah. Kemudian poin yang kedua, dari apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil pesan bahwa perasaan kekhawatiran atau perasaan takut terhadap masa depan, ya, jika kita hadapi dengan rasa ikhlas, maka itu akan jadi petualangan. Tapi kalau kita hadapi dengan rasa takut, cemas, maka akan jadi beban. Kemudian yang terakhir, dari apa yang Prof sampaikan, bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang memang ya, datangnya tidak selalu ada di setiap bulan atau setiap tahunnya atau setiap harinya gitu, dan hanya satu kali di dalam satu tahun. Maka manfaatkan sebaik-baiknya momen Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan usianya sampai penghujung Ramadan begitu bersih sebagaimana bayi yang baru lahir. Kemudian jadi seorang hamba yang bukan cuma sekedar hamba Ramadhani, tapi juga hamba yang Rabbani gitu. Jadi bukan hamba yang semangatnya di bulan Ramadan aja, tapi setelah lulus atau menjadi alumni Ramadan 1447 menjadi alumni yang produktif. Gitu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Prof. Khalil. Barakallahu fikum. Dari saya moderator, mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala kesalahan ucap saya dari apapun itu.
Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya kembalikan kepada Kakak Viera Siti Rosadina. Kepada Kak Viera, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak izin jawab di sini ya. Oke, terima kasih kepada Ustadz Kahlil atas pesan dan pembelajarannya hari ini, serta teman-teman yang sudah turut berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab. Baik, sebagai penutup, marilah kita tutup acara malam ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Anissa. Kepada Kak Anissa, langsung dipersilahkan. Terima kasih banyak kepada Kak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sendiri yang jawab ya. Sebelum mengakhiri acara kali ini, yuk mari kita bersama-sama membaca doa penutupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap urusan kita, mengabulkan doa-doa yang kita simpan dalam hati, doa-doa yang mungkin tidak pernah terpanjatkan atau karena skip lah. Dan mempertemukan kita lagi dalam keadaan sehat, berbahagia, dan juga penuh rasa syukur. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, wa hayyina rabbana bisalam, wa adkhilna al-jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaina ya jalali wal karim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak Anis atas doa penutupnya. Baik teman-teman, sebelum berakhir kegiatan ini, diharapkan semua untuk open kamera karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Oke, silakan teman-teman. Silakan kamera, Masya Allah. Kak Tasnim mendengar kajian sambil menutup hari dengan kegiatan istirahat. Baik, teman-teman, ayo nyala kamera sebentar ya untuk berfoto bersama biar supaya ada. Jangan lupa pamit, tapi gimana? Ini kan kita udah di sini. Baik, kita foto mulai ya. Kalau saya bilang wahid, isnin, thalatha berarti udah siap-siap begitu ya. Ya. Hiji, dua, tilu. Masya Allah. Baik, sekali lagi. Dua kali lagi deh. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Baik, rangkaian acara Tarhib Ramadan versi ini telah selesai. Saya selaku MC memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan kata atau kekurangan kata. Semoga apa yang kita lakukan malam ini menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya semuanya. Terima kasih juga Prof. Masya Ya, Allah. Ustaz Furqan, MC, Ustaz Alwi, Pak Aryo semuanya ya. Sukses terus. Izin. Ya, saya izin mengakhiri kehidupan ini. Mohon maaf ya,